itu bagaimanapun Baraya cari nilai-nilai moral yang manapun biasanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan. Nah, dari konsep inilah kita kemudian berangkat pada sebuah pernyataan atau sebuah kesimpulan bahwa sebuah keniscayaan kalau moral itu berubah, moral itu dinamis. Kan banyak di antara kita yang jangan sampai moral kita terkikis atau terdegradasi dan sebagainya. Pada faktanya moral itu dinamis dan berubah-ubah. Jadi apa yang kita pahami sebagai terdegradasi itu mungkin saja itu adalah bagian dari kedinamisan moral. Kebenaran itu, kalau misalkan Baraya mau nyari-nyari kebenaran yang hakiki itu, yang jelas, yang pasti, yang absolut itu, bukan kebenaran relatif, adalah kebenaran yang mustahil bisa kita jangkau, karena kebenaran yang dimaksud itu adalah kebenaran yang tidak pernah terikat pada ruang dan waktu, sedangkan kita terikat pada ruang dan waktu. Jadi kalau kita memperjuangkan kebenaran, yang kita perjuangkan sebenarnya tidak pernah itu sebuah kebenaran. Kalau kita menganggap kita memperjuangkan moral, kita memperjuangkan tradisi, kita memperjuangkan ideologi kita terhadap agama dan sebagainya, maka tidak ada satupun di antara mereka itu yang orisinil. Tidak ada kebenaran yang orisinil. Karena apa? Karena kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang tidak pernah terikat pada ruang dan waktu seperti. Atau kalau Baraya misalkan tidak setuju, silakan Baraya sebutkan atau tuliskan sesuatu yang terkait dengan moral dan etika tetapi tidak terkait dengan kebutuhan manusia. Dan kalau misalkan Baraya menganggap bahwa nggak mungkin gitu, karena misalkan standar moral itu kan kita harus tempatkan pada agama. Nah, agama itu kan konstan, terus-terusan seperti itu. Nggak, itu abadi untuk sepanjang zaman. Berarti kan nilai moral dan kebenaran juga harus seimbang, harus pas. Tidak boleh gonta-ganti. Begitu kan? Oh, tidak. Ya, bahkan agama yang menjadi landasan moral kita pun sebenarnya itu berubah. Kalau misalkan Baraya memahami sejarah, kan gini Baraya, sebelum tahun 2000-an, kalau misalkan orang disebut ustadz, disebut baik, itu adalah orang yang hatinya bersih, ada syariahnya gitu, ada apanya gitu. Pihak lain dan lain misalkan orang disebut ustadz, disebut baik, itu adalah orang yang hatinya bersih, nggak julid, nggak gibah, nggak nyalahin orang lain, santuy, berderma kepada pihak lain dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai agamawan. Jadi kalau misalkan yang dimaksud dengan tobat itu apa? Yang dimaksud dengan tobat itu, saya tobat, akhirnya saya nggak akan julid lagi, saya nggak akan jahat lagi, saya akan berbaik pada sesama dan sebagainya. Itu Islam sebelum tahun 2000-an di Indonesia. Islam sesudah tahun 2000-an di Indonesia berubah drastis. Jadi yang dimaksud dengan Islam itu, yang dimaksud taat itu adalah pakai kerudung yang lebat, pakai hijab, pakai kerudung, pakai jenggot, pakai yang semacam itu. Kemudian bertanya tentang hukumnya masturbasi apa, terus kita harus hindari itu, sholat tepat pada waktunya, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi bahkan agama pun bergeser, berubah, nilai moralnya bergeser. Dulu yang dimaksud dengan tobat itu saya nggak akan julid lagi, saya nggak akan jahat lagi. Sekarang yang dimaksud dengan bertobat itu apa? Saya hijrah. Jadi sekarang saya pakai pakaian Islami, saya pakai atribut-atribut Islami, kemudian saya mengaji dan sebagainya. Gak ada yang salah di antara mereka. Saya nggak kritik salah satu di antara mereka mana yang benar mana yang salah. Cuman saya pengen menunjukkan bahwa bahkan agama yang dianggap sebagai sangat sakral dan sumber dari moralitas ternyata juga berubah. Begitu. Jadi mohon dipahami bersama. Nah, jadi agar moral kita menjadi baik, bagaimana? Agar moral kita menjadi baik, jadilah orang-orang yang baik yang terus-terusan mendiskusikan dan mengkompromikan tentang moral itu agar moral dinamis dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Assalamualaikum, sahabat semua. Apakah kita akan menerima saja logikanya Pak Gembul ini? Manggut-manggut saja, begitu? Tanpa bantahan apapun. Apa bedanya dengan anak TK? Apakah Pak Gembul siap untuk dibantah argumennya? Sepertinya logika berpikir Pak Gembul sedang kacau. Ada dua hal yang Anda itu tidak begitu paham, yaitu satu tentang kebenaran, dan yang kedua tentang moral. Statement Anda tentang kebenaran yang abadi yang tidak mempunyai ruang dan waktu. Bagaimana Anda bisa membicarakan kebenaran seperti itu? Sedangkan kebenaran seperti itu tidak dapat diargumenkan oleh siapapun selama kita berada dalam ruang dan waktu. Dan mustahil kita bisa keluar dari ruang dan waktu, itulah logikanya. Jadi yang Anda harus bicarakan adalah kebenaran dalam logika dan agama. Bukan kebenaran yang berada di luar ruang dan waktu, yang Anda sendiri juga tidak tahu seperti apa kebenarannya. Jadi kita sepakati saja yang dibicarakan adalah kebenaran dari logika dan agama. Argumen Anda, bahwa tidak ada satupun kebenaran yang orisinil. Maka itu artinya termasuk kebenaran yang ada pada agama Islam. Itu salah besar.
Kebenaran yang Anda kaitkan dengan moral itu selalu berubah-ubah. Anda berargumen, faktanya bahwa moral itu selalu berubah-ubah karena kebutuhan. Di sini Anda mencontohkan, mencuri tidak baik secara moral, ini berkaitan dengan kebutuhan hak seseorang untuk tidak diambil. Itulah argumen Anda menurut alam fikir filsafat Anda yang sepertinya ilmiah. Padahal tidak. Di sini saya akan beritahu bahwa dalam Islam itu mencuri adalah moral perbuatan yang tidak baik. Tapi bukan karena, sebab adanya kebutuhan akan hak milik orang lain untuk tidak diambil. Tapi karena perbuatan mencuri itu, merugikan orang lain. Si pencuri itu dikatakan tidak bermoral, karena si pencurinya itu merugikan orang lain. Jadi dihukumnya si pencuri itu, bukan karena kebutuhan orang yang dicuri agar tidak hilang barangnya. Maka moral itu adalah berkaitan dengan akibat. Yaitu akibatnya kerugian atau zolim kepada orang lain. Saya akan contohkan ilmiahnya seperti seorang anak mencuri uang bapaknya. Tapi bapaknya membiarkan saja tidak menghukumnya. Secara moral jelas perbuatan anak itu tidak baik. Tapi nilai moral tersebut bukan karena ada kaitannya dengan bapaknya yang butuh mempertahankan uangnya agar tidak dicuri. Jadi bapaknya tidak menasehati bahwa mencuri itu tidak baik karena bapak perlu mempertahankan hak miliknya. Bukan seperti itu penjelasannya. Tapi nasihat kepada anaknya adalah bahwa mencuri itu akan merugikan orang lain. Dalam istilah Islam, zolim namanya. Jadi bedakan antara kebutuhan orang lain dengan merugikan orang lain. Kebutuhan itu dari sisi orang yang dicuri. Sedangkan merugikan itu dari sisi pencurinya. Bagaimana jika pemilik tidak mempertahankan barangnya? Contohnya yang dicuri tidak dipermasalahkan oleh pemiliknya. Karena barangnya memang tidak terpakai lagi, maka tetap saja moralnya itu tidak benar. Saya kira sudah sangat jelas logikanya. Begitu juga berkata kasar kepada orang lain. Secara moral tidak baik bukan karena orang lain butuh kata santun. Tapi karena berkata kasar itu merugikan orang lain atau zolim kepada orang lain. Ada beberapa suku, budaya bicaranya dinilai kasar bagi suku lain. Apakah itu artinya mereka punya moral tidak baik? Ya tentu saja, tapi tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kata-kata santun. Tapi berkaitan dengan akibat yang dapat merugikan. Sekarang kita lanjutkan lagi, di mana Anda berargumen bahwa nilai moral itu berubah-ubah sesuai kebutuhan. Bahkan nilai moral agama pun berubah-ubah dari zaman ke zaman. Anda mencontohkan moral agama dalam Islam yang berubah sebelum tahun 2000 dan sesudahnya. Seperti istilah ustadz dan taubat. Sepertinya Anda tidak paham antara moral agama dengan moral budaya di setiap zaman. Moral agama Islam itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah moral budaya. Di mana setiap zaman moral budaya akan mengikuti trennya. Dalam Islam yang namanya ulama atau orang yang disebut ustadz itu, tidak berubah definisinya dalam agama Islam. Lalu kalau zaman sekarang ada yang namanya ustadz itu cirinya orangnya berjenggot dan bercelana cingkrang. Apakah itu artinya nilai moral pandangannya telah berubah? Tidak. Definisinya tidak berubah. Yang berubah adalah moral budaya suatu daerah dan pada zamannya yang lagi tren. Jadi Anda harus bisa membedakan antara pandangan moral budaya dengan moral agama. Apakah definisi taubat telah berubah? Tentu tidak. Tapi kenapa di zaman ini orang berpandangan bahwa taubat itu adalah hijrah? Itulah moral budaya yang lagi tren. Di mana orang-orang terbiasa dan membudaya dengan istilah hijrah. Namun itu tidak merubah moral pandangan definisi dari taubat. Jadi argumen Anda tentang moral berlandaskan agama Islam juga telah berubah atau tidak konstan. Itu jelas sekali tidak benar. Salam logik.